Oke, ketemu lagi dengan Ibu. Ibu lanjutkan materi untuk minggu ini ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang beberapa cara untuk mereduksi jumlah fitur, maka kita akan mulai masuk ke beberapa metode dalam pengenalan pola atau pattern recognition. Ya, kita akan bahas dulu bahwa beberapa metode yang akan Ibu ajarkan ini sifatnya tujuannya adalah untuk klasifikasi. Jadi salah satu tujuan dari pattern recognition atau pengenalan pola adalah klasifikasi, mencari kelas atau mengelompokkan suatu data ke kelas A atau kelas B, kelas besar atau kelas kecil, kelas matang atau tidak matang misalkan. Ya. Oke, jadi outputnya adalah disebut dengan kelas atau kategori itu ya, output dari proses algoritma yang akan kita pelajari. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Metode yang pertama adalah bias, yang kedua adalah K-nearest neighbor. Metode yang ketiga adalah jaringan saraf tiruan atau neural network, artificial neural network. Yang ketiga adalah yang keempat adalah SVM, support vector machine. Jadi 4 metode itu yang akan kita pelajari untuk proses klasifikasi. Nah, nanti ada cabang pattern recognition yang kedua, yaitu tujuannya adalah untuk clustering. Itu outputnya juga sama, kelas atau kategori sama. Yang akan kita pelajari adalah K-means clustering dan juga agglomerative hierarchical clustering. Lalu apa bedanya? Ya, bedanya bahwa klasifikasi ini adalah setiap data yang Anda punya itu sudah ada kelasnya, atau ada yang menyebutkannya sudah ada labelnya. Jadi data ke-1 itu adalah kelas A, data kedua adalah kelas B, data ketiga adalah kelas A, dan seterusnya. Maka itu bersifat adalah klasifikasi. Sedangkan clustering adalah setiap data tidak ada kelasnya atau tidak ada labelnya. Jadi kita hanya mengumpulkan data aja, data 1, 2, 3, sampai 10.000 misalkan. Tapi kita tidak tahu data masing-masing tersebut labelnya A atau B atau C, kita tidak tahu. Ya, jadi clustering akan mengelompokkan dengan data itu sendiri. Klasifikasi ada kelas atau labelnya. Sehingga akurasinya nanti akan dibandingkan dengan kelas asalnya. Ya, itu nanti kita pelajari untuk proses validasi. Ibu akan ajari dulu yang bias, oke? Bias atau teorema bias. Mungkin Anda sudah pernah dapatkan bias ini di mata kuliah statistika gitu ya. Ibu review lagi bagaimana menggunakannya untuk melakukan yang namanya klasifikasi. Bias adalah dasarnya adalah menggunakan probabilitas atau peluang. Jadi jika misal setelah Anda hitung gitu ya, bahwa 0,8% dia adalah kelas A. 0,8 ya. Kemudian 0,2 dia adalah kelas B. Setelah Anda hitung gitu ya, misalkan menggunakan bias dapat 0,8 adalah kelas A, 0,2 adalah kelas B. Berarti data tersebut akan Anda kelompokkan sebagai A. Kenapa? Karena probabilitasnya lebih besar. Gitu ya, sesederhana seperti itu. Oke. Rumusnya. Bahwa ketika Anda mau menghitung berapakah peluang sebuah data X pada kelas A, misalkan, adalah sama dengan berapa peluang kelas A pada data X tadi dikalikan peluang dari kelas A dibagi evidence.
Oke. Oke, Ibu jelaskan satu-satu. Peluang dari A, di mana A ini adalah kelas, misalkan kelas A. Gitu ya. X adalah data yang mau kita hitung, kelas A apa kelas B. PA ini prior probability dari kelas A. PXA atau kita baca sebagai berapa peluang kelas A pada data X, ini yang disebut dengan likelihood. Dan yang terakhir, berapakah peluang dari data X pada kelas A, ini yang disebut dengan posterior probability. Posterior probability. Evidence adalah likelihood yang dikalikan dengan prior untuk semua kelas. Jadi kalau kelas Anda ada kelas A dan kelas B, maka Anda hitung likelihood kali prior untuk kelas A, Anda hitung likelihood kali prior untuk kelas B, lalu nanti jumlahkan semuanya. Ya. Jadi misalkan X ini mau Anda hitung terhadap A dan juga terhadap kelas B. Berarti Anda juga akan menghitung berapa peluang dari data X terhadap kelas B. Berarti peluang dari pada kelas B tersebut, berapa peluangnya pada data X. Kemudian berapa prior probability dari kelas B dibagi evidence-nya. Evidence, karena kita punya hanya dua kelas A dan juga kelas B, berarti likelihood-nya kelas A dikalikan prior-nya kelas A dijumlahkan dengan likelihood-nya kelas B dikalikan prior probabilitasnya si B. Nah, si evidence ini loh yang akan membuat probabilitas Anda akan berjumlah 1. Jadi keuntungannya bias adalah kalau Anda hitung masing-masing gitu ya, setelah ketemu berapa peluang dari X kelas A, X di kelas B, Anda hitung dan Anda jumlahkan hasilnya sama dengan 1, berarti hitung-hitungan Anda benar. Gitu ya. Karena di sini evidence ini berguna untuk membuat nilai A, P terhadap A dan P terhadap B adalah sama dengan 1. Oke, habis ini kita buat contohnya ya.